Selamat pagi pada saudara-saudara yang berbahagia. Melatih diri itu jangan berhenti. Sebab apapun kalau kita belum berhasil, pahala atau hasil yang kita ciptakan itu dari diri sendiri. Seperti kita mendidikkan anak dari bayi, dari baby sampai kapan dia bisa jalan, kita nggak tahu. Tetapi patoknya adalah dia pasti jalan. Tetapi ibu juga harus belajar dari tidur terantang berapa lama. Setelah itu nanti tengkulap berapa lama. Setelah itu balusan jalan 4 kaki berapa lama. Duduk berapa lama. Pelan-pelan duduk berdiri, jalan duduk berdiri berapa lama. Berdiri tidak jatuh, pelan-pelan jalan berapa lama. Dan juga jalan tanpa jatuh berapa lama. Semua belajar. Semua belajar, tidak mungkin seminggu. Tidak berapa lama? Tahunan balusan kakinya kuat. Tahunan duduk supaya nggak jatuh. Nah, semua itu kasih waktu ya, kasih waktu. Kalau kita nggak kasih waktu, seperti kita ambil air dari sumur musim kemarau. Air sumur musim kemarau, tahu nggak? Kadang dapat 1 ember bisa sejam. Beda sama kita ambil air di sumur musim hujan, penuh, ambil di atas. Nah, karma baik, karma tidak baik, sepertinya nggak bakal jauh dengan hukum alam. Tidak jauh. Dan juga jangan sampai berpikir dikit-dikit karma juga. Karena kita tanpa niat tadi berbuat, kadang-kadang hasil berbuat itu tidak ada niat, beda lagi. Hasil dari niat lalu berbuat, beda lagi. Sebenarnya orang mengetahuan lalu laksanakan dengan benar. Nah, sebenarnya orang jalan itu. Nah, pertama kali itu coba berapa kali belok. Kalau orang udah tahu jalan 1 kali belok. Nah, kalau orang udah belajar dulu di petanya, setelah peta dibacakan kilometer berapa, tandanya apa, ada semua di peta itu. Dengan orang yang asal jalan, tidak tahu jalan, mau nggak mau kan, coba dulu lah, mentok mundur, coba dulu, salah mundur, nggak kemana-kemana. Nah, akhir tujuannya bisa tercapai, bisa tidak tercapai. Nah, kita berbuat baik ini untuk apa? Merhati diri ini harus ada berubah. Perubahan itu harus jelas. Apapun. Seperti kita lihat mata jelas, tidak jelas, jangan tanya orang lain. Fokus atau tidak fokus, mata sendiri. Ketahuan. Oh, mungkin ini dosa karena musibah. Oh, mungkin dosa karena lansia. Betul? Jadi kita jangan pikir itu kalah ini, kalah itu, nggak usah kalah-kalah, sebab akibat. Sebab akibat, semua proses sebab akibat. Matahari sepanas apapun, paginya tidak, sore tidak. Mungkin panas disebut cuma siang-siang doang. Itu juga kadang-kadang kita butuh siang-siang juga. Ada beberapa proses yang butuh siang-siang, panas sekali, balusan bagus, seperti cor semen. Satu sisi kalau kita sedang dicor lantai, semen itu mintanya matahari yang paling. Nah,
Kalau kita terbaliknya, jadi kita sisi yang kita baca. Nah, seperti umat tanya Bante, kenapa rezeki saya nggak lancar? Nah, ada yang tutup, memang keran. Tutup seperti apa? Tidak tahu, tiba-tiba stop. Nah, bisa tidak kalau kita baca usia rezeki itu sampai di situ. Tetapi rezeki yang lain kan nggak tutup. Tutup mungkin tutup usia karena ada umur. Seperti anicang. Anicang akan berubah, akan terpisah. Coba kalau kita usia manusia cuma 1 tahun juga lahir jadi anak kaya gimana pun, 1 tahun ya udah terpisah dengan kekayaan. 1 tahun kadang kasih kesempatan. Bukan rezeki tutup, usia kita nggak nyampe rezekinya. Sudah mau nyampe tapi nggak bisa. Nah, sudah mau nyampe tapi nggak bisa. Kok jangan ambil data kecewa. Kok nggak dapat, karena itu keinginan doang. Soalnya kita dapat banyak sekali, kita dapat banyak sekali, benar-benar banyak. Nah, coba kalau kita mau berubah, ada waktu nggak? Nah, tanya dulu ada waktu nggak? Kalau waktu ya boleh. Kalau mau sekolah ya udah ada waktu untuk sekolah. Kalau mau kerja ada waktu untuk pekerjaan. Nah, sebelum kita bisa berubah begini nggak mudah. Waktu Bante jadi Samanela juga seperti monyet. Ya seperti monyet. Monyet maksud apa tahu nggak? Nggak bisa diam. Nah, karena kita nggak tahu, cuma seminggu. Coba kalau tanya Samanela di Thailand, tapi saat Samanela 300 Samanela, aduh. Kadang-kadang tapisan karena program doang itu kan. Dia tidak tahu, dia masih kecil, dia nggak tahu dia bercoba, dia nggak tahu, dia masih pikir dia seperti contoh ya. Salah satu dia sudah jadi Samanela. Nah, akhirnya ada kegiatan di sekolah dipanggil bahwa salah satu murid dari sekolah itu boleh datang karena hari itu hari bagikan baju olahraga. Seperti kan ada tim sepak bola gitu kan. Ya pada waktu dia jadi Samanela sementara, dia pergi lah karena guru dipanggil. Pergi sana di sekolah, akhirnya dibagikanlah bajunya, baju olahraga, baju pakai untuk latihan. Langsung dibagikan, langsung dia juga pakai. Dia nggak tahu coba sama bajunya beda di mana. Dia pakai, orang guru jadi teriak, Samanela, kenapa dipakai? Jangan dulu, nanti kebingungan orang. Itu baju simpan dulu, kan Samanela masih jadi Samanela. Nah, kalau guru teriak, dia juga tidak merasa itu baju sama jubahnya apa bedanya. Itu artinya baru mau mulai. Nah, kalau guru tidak kasih tahu, dia juga mungkin pakai baju sampai ke rumah, sampai ke wihara. Ya orang pikir ada salah paham lagi, kenapa kamu sudah jadi Samanela karena pakai baju anak-anak. Nah, dia sendiri tidak tahu antaranya sedang latihan itu sebenarnya tidak boleh pakai baju. Tidak tahu. Batin kita juga demikian. Nah, belum tentu bisa terpilih yang terbaik langsung. Seperti ujian. Ada guru suruh lepaskan baju yang guru kasih itu, simpan di jam atau di tas Samanelanya. So, jadi satu set itu coba semua. Dia nggak merasa bersalah sama teman-temannya. Coba kalau izin dia sepak bola, saya yakin dia juga mau sepak bola dalam bercoba yang lengkap Samanela. Itu namanya belajar sementara, dapat segitu. Belum tentu bisa melepaskan dari sikap sifat Samanela. Belum tentu. Nah, kalau ini anak-anak. Coba kalau kita dewasa, mau coba nggak? Coba masuk ke kuti latihan. Salah satu latihan Vipassana misalnya, latihan kesadaran. Lalu di dalam kuti itu tidak ada alat apapun, hanya kama,
air hangat, kipas angin sama WC. Udah coba aja 2 hari. Sebenarnya orang gila nggak kita nih? Karena nggak bisa omong. Latihan nggak omong 2 hari aja. Seperti orang gila, tahu nggak? Kacau balau pikirannya. Karena nggak ada lubang in out-nya. Biasanya kita sering apa-apa masih bisa bicara kan. Kalau masuk ke meditasi begitu seperti tidak boleh omong atau disebut terpisah kama satu orang. Nah, lama-lama omong sama pohon, lama-lama omong sama burung, lama-lama omong sama ikan. Gitu deh. Kenapa? Karena baru itu susah terpisah ke duniawian. Susah banget tau. Susah banget. Hari keempat sudah mulai lah. Pintar ya, gimana cara keluar dari kamar ini. Mau balik ke rumah, mau balik lagi ke lingkungan yang bisa omong. Karena salah satu menderita karena nggak boleh omong, jadi bermasalah. Padahal bukan nggak boleh omong, saat itu sedang merhatikan kesadaran, jangan omong dulu. Mungkin sebentar, 2 hari, 3 hari, tidak tahan. Cobalah, usah masuk ke meditasi deh. Bertekad hari ini pagi sampai malam nih, jangan omong apapun, satu kata pun. Beda nggak sifatnya? Beda, sifat jadi beda lagi, berdiam. Nah, itu semuanya boleh dirasakan. Kita berbuat baik aja, tahu berbuat baik, udah. Jangan ada lupa dosa moha ikut campur. Omong pun, ucapan dan pikiran pun. Itu namanya lahan kita jadi bersih, tanam yang penting-penting, jaga dilawat jadi gampang, fokus dan fokus. Hidup kita jadi tidak ada yang mencuri, tahu nggak mencuri? Maksudnya loba tidak mencuri, emosi nggak mencuri, kebodohan, iri, sombong tidak mencuri kehidupan kita. Jadi kita lebih banyak waktu jadinya. Nah itu namanya dhamma. Dhamma itu sebab akibat. Hari ini sampai begini, besok lanjut. Butuh waktu. Nah butuh waktu ya, jangan sampai bulu-bulu pantai. Kenapa saya kok rezeki saya tutup, kesehatan saya tutup, kenapa? Jangan banyak kenapa. Balik lagi ke tenangan, lalu renungkan dengan benar. Oh mungkin usia begini seperti ibu-ibu di kampung itu bilang, Pante, kenapa timun saya kok barusan panen 3 kali kok daun kok begitu bunga? Ya namanya usia timur ya, buat makan paling panen 5 kali yang udah diganti. Betul kan? Usia timur. Jangan maunya panen semua hidup, nama juga timur, usia cuma sebulan panennya. Betul nggak? Kalau mau lama mungkin papaya mungkin lama lagi. Kalau papaya, pisang mungkin setahun masih bisa panen ada tunasnya. Nah, kita beraca dikit, karma baik kita sama juga. Semua milik karma, milik sebab akibat. Jadi kita hidup lebih bermanfaat. Coba deh, supaya kita tidak dibawakan ke duniawian terlalu kencang. Nanti kematian loh. Hati-hati, jangan main-main dengan hidup tanpa seti, tanpa hati-hati, tanpa waspada. Ya, semoga kita semua pelan-pelan beraja. Nanti juga ada hasil kok. Ya, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan berhenti dulu menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu harapan indah untuk kita sendiri. Ya, anumodana. Ya dhawa rewaha pura paripurende sakarang iwamewaito dinang petanang upakapati isitang matitang tumhang kipamewa camicantu sabhe purendo sangkapa janto panaraso yatha manisyo tiraso yatha Vivacanto sabhaloko vinasanto bhante bhavat vandarayo sukhi dekayoko bhava silesa nitang vudha pacayino cantaro dhamma vadhanti ayuwano sukhang halang ayudo parado dhiro doan soang gasadan tameta
ขังโสอธิกัสสติอายุนัตวาบาลังวันนังสุขังจะปฏิภาณโดเดียยาสวาโหติยาทายาทุปปัสสติภวตุสัมภมังกาลังราคันตุสัมปเดวตาปะบุทานุภาเวนะสนาโสทิภวันตุเตวันตุสัมภมังกาลังราคันตุสัมปเดวตาสัมภธัมมานุภาเวนะเพียงภวันตุเตภาวันตุสัมปเดวตาสัมปสังฆานุภาเวนะสัตตาโสทิภาวันตุเตอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาบุตังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมานามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพพิสัตตาภวันตุสุขิตตา. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.